Selamat pagi Bapak. Loh, ini dia. Sudah lama yang nunggu. Iya. Ayo, cepetan. Mau kemana? Bahas PPDB. Oke. Iya, ini kan kita besok sudah mulai Bapak ya, mulai pembukaan pengambilan PIN ya. Iya. Ya, jadi kita sebagai panitia SMAN 1 Pamekasan membuka pelayanan tuh mulai besok. Jam berapa Pak kita mulai buka? Teman-teman panitia sebetulnya sudah siap tuh. Sudah siap. Menyiapkan ruangannya untuk menerima siswa dan wali murid, calon wali murid. Iya, bukanya jam berapa Pak? Bukan jam 8. Oke, jam 8 sampai ya. jam 12. Siap. Oke, seperti yang akan kita bahas hari ini kan kita kemarin sudah omong-omongan tuh Pak, kalau hari ini kita akan podcast dan yang akan kita bicarakan adalah teknis ya. Teknis pengambilan PIN, teknis pendaftaran tahap 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sudah tahu belum cara pengambilan PIN? Harus ingat-ingat lagi nih tahun kemarin, seperti tahun kemarin ya. Kalau diingat-ingat lagi belum terlalu ingat Pak. Ya, karena ketika saya buka buka di laman ppdbjatim.net itu ternyata belum siap. Belum siap. Maksudnya belum siap itu berarti kita nggak bisa masuk ya? Belum bisa masuk. Jadi anak-anak mungkin yang calon siswa itu tidak bisa membuka lamannya sehingga mau belajar dari mana. Nah, ini mungkin kita bahas-bahas di sini nih. Oke. Kita bahasnya berdasarkan pengalaman tahun lalu ya Pak Budi ya? Tahun lalu dan petunjuk teknis ini. Iya, siap. Kalau tidak salah untuk tahun lalu itu malah hari pertama pengambilan PIN itu juga servernya masih down itu Pak. Iya. Terlalu apa ya? Lagi persiapan, jadi belum 1 hari stabil. 2 hari kayaknya itu masih persiapan, maintenance terus gitu. Maintenance terus. Bahkan ngantri kayaknya dulu. Ngantri sampai siang gitu baru bisa mendaftar, itu pun hanya beberapa anak. Jadi mungkin ini saran kita ya untuk kepada wali murid atau siswa yang ingin dibantu oleh pihak Semansa untuk mendaftar atau untuk mengambil PIN itu mungkin agak bersabar ya. Semoga gitu, semoga besok itu tidak banyak siswa yang masuk ke SMA 1 untuk nanya-nanya dan mengambil PIN, karena saya yakin di hari pertama itu servernya masih belum stabil. Penyesuaian, iya. Tapi sepertinya sih lebih siap daripada tahun-tahun kemarin. Semoga servernya yang dari provinsi siap ya Pak ya. Sehingga pada saat siswa baru di sini datang ke sini kan mereka merasa ragu atau mungkin merasa kesulitan. Bisa kita bantu dengan cepat. Ya, kalau panitia kita teman-teman saya yakin sudah siap tuh. Iya, kalau teman-teman jadi meskipun sudah ready. Server provinsi down, kita siap menerima dan memberikan informasi ya. Nah, ini nih ngambil PIN-nya Bu. Di tahun yang kemarin dan sesuai dengan Juknis, syarat PIN itu apa saja? Ada NPSN. NPSN itu apa Pak? Nomor pokok sekolah nasional. Ini siswa bisa dapat dari sekolahnya. Ya, jadi ini nomor sekolah ya, nomor pokok sekolah. Kemudian NISN siswa. Setelah itu belum Pak, masuk dulu ke lamannya dong. Iya. Kan kalau nggak masuk ke lamannya masukkan ke mana? Pertama jalurnya ambil HP atau buka laptop. Ketik ppdbjatim.net. Ya. Nah, kemudian di situ muncul pilihan kabupaten atau kota. Pilih Pamekasan. Nah, sekarang ini belum siap. Belum ada. Kalau yang tahun kemarin ketika pilihan kabupaten sudah muncul, maka muncul permintaan isian NPSN, tanggal lahir dan NISN. Baru setelah itu mengisi data diri atau identitas berdasarkan KK. Ya. Nah, setelah selesai baru mengisi titik koordinat. Dan upload berbagai macam dokumen yang dibutuhkan. Sepertinya kalau yang pengambilan PIN KK ya Pak ya. Apa ada yang lain ya? Ada KK, kemudian KK sama penentuan titik koordinat. Iya. Nah, itu aja sih. Dan kakaknya ini hati-hati loh Pak Budi, 1 tahun. Oh iya, 1 tahun. Minimal mulai dari tanggal 1 tahun sejak pendaftaran tahap 1. Berarti pendaftaran tahap 1 tanggal 20. Sehingga kakak yang bisa diupload atau kakak yang dipakai pada saat pengambilan PIN itu bulan Juni tanggal 20 tahun 2021. Iya.
itu minimal, batas minimal. Kemarin ada yang nanya tuh, kalau pakai soal domisili bisa nggak? Iya, di Juknisnya itu kan ada domisili tuh, tapi ternyata setelah kita baca lagi secara rinci, domisili itu untuk keadaan khusus Bapak, yaitu jika dalam wilayah tersebut itu terjadi bencana alam atau bencana sosial. Lebih itu tidak bisa, tetap menggunakan KK. Kebetulan di Pamekasan kan alhamdulillah nggak ada bencana itu Pak. Jadi bisa dipastikan untuk peserta didik yang mau mendaftar, mereka harus menggunakan kartu keluarga. Ya, yang berumur 1 tahun. Yang berumur minimal kakaknya 1 tahun sejak tanggal pendaftaran tahap 1 yaitu 20 Juni. 2022, berarti 2021 ya? 2021 dia. Lagi nih Bapak, kalau seandainya mereka tetap mengupload KK yang kurang dari 1 tahun, bagaimana Pak? Kita ada filternya, seperti yang kita bahas kemarin, berarti verifikator yang bertindak ya, sehingga jadi kalau misalkan kelihatan atau nampak terindikasi kakaknya itu nggak sampai 1 tahun, ya akan di note oleh verifikator kakak kurang dari 1 tahun sehingga tidak bisa mendaftar. Kembalikan tuh kepada peserta didik. Nah, peserta didik juga gitu. Kalau habis ngambil PIN, nunggu PIN keluar ya, sambil dilihat-lihat, diintip-intip tuh. Kadang siapa tahu berkas yang diupload kurang atau salah. Sehingga PIN-nya tetap tidak keluar. Kalau PIN tidak keluar, otomatis kan mereka harus mengupload lagi, mengisi lagi ya Bapak ya. Sampai PIN keluar. Apalagi kalau masalah PIN lengkap ya udah ya. Masalah PIN titik koordinat Bapak. Oh iya, titik koordinat. Iya, jadi titik koordinat itu sering terjadi tuh kesalahan gara-gara siswa itu pingin diterima, pingin memiliki. Digeser-geser. Digeser-geser. Dideket-deketin ya. Sama nanti verifikator jelas yang ketelitian verifikator di sana ya. Dan kita nggak tahu berkas yang di-upload atau dikirim oleh peserta itu diverifikasi oleh verifikator yang mana, nggak ada yang tahu tuh. Iya, nggak ada yang tahu. Sehingga ya insya Allah verifikatornya teliti kan ya Pak ya, tidak sembarang verifikator. Betul sekali. Terus begini Pak, kadang kan ada siswa itu pecah kakak ya, mungkin karena mbaknya menikah, akhirnya kakak baru. Itu kalau ada kasus kayak gitu gimana Pak? Ngupload kakaknya itu. Kalau ada kasus begitu, wah ini agak repot sih ya. Jadi semuanya memang tergantung pada verifikator. Iya kan, dia itu mau daftar tuh ceritanya ya, mau daftar, tapi dia itu terkendala ternyata PIN-nya itu masih 3 bulan. Usut punya usut karena kakaknya habis pecah kakaknya itu kan nikah, kakaknya baru tuh, kakaknya ikut suami, otomatis kan kakaknya baru, tahunnya masih baru, adiknya ini mau daftar, bingung lah dia. Gimana Pak pemecahannya itu? Pemecahannya menggunakan kakak yang lama mungkin ya? Kakak yang lama. Ya sebenarnya kita itu harus waspada ya Pak ya, kakak itu kan memang yang asli sepertinya ditarik oleh Capil kalau membuat kakak baru, tapi kan pasti ada fotokopiannya ya. Jadi fotokopian kan udah harus asli Pak ya yang dia. Makanya itu harus hati-hati memang ya untuk yang keluarga-keluarga yang anaknya atau adiknya mau daftar sekolah itu, waduh jangan sampai bikin merugikan adiknya atau anaknya yang mau daftar. Yang dia harus kakak asli Pak? Enggak ya? Tidak asli. Tidak asli, tidak apa-apa ya. Asli tapi apakah kalaupun itu fotokopian atau apakah membutuhkan itu Pak? Apa namanya? Legalisir, nggak perlu ya? Kalau di Juknisnya nggak ada ya? Tidak ada. Jadi pokoknya tahun kakak minimal 1 tahun. 1 tahun, iya. Oke, siap. PIN aman ya? PIN aman. Enak. Titik koordinat aman. Ya. Maksudnya harus disesuaikan dengan kakak kenyataan. Gitu, nanti sama verifikator digeser-geser nanti. Verifikator geser-geser atau mungkin PIN-nya tidak digulkan seperti itu. Dikembalikan dulu. Ya siap. Kalau gini Pak, gimana untuk yang tahap 1? Kita sekarang PIN oke lah, udah cukup mengerti ya. Tahap 1 nih sekarang. Gimana Pak? Ini sudah masuk ke ini ya, Bapak maaf lagi, saya ini ada pertanyaan baru ingat. Kalau ternyata pihak sekolahnya belum mengentri nilai, apa bisa ngambil PIN? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kasian tuh siswanya merasa dirugikan nanti kan. Seperti tahun yang lalu kan ada beberapa sekolah yang ini ya
Ini kan operator juga ya? Iya. Akhirnya harus masukkan satu-satu kan? Iya, dan itu sangat menyusahkan kami. Misalkan sebenarnya Lama, bukan tugas prosesnya SMA. lama, iya. Satu-satu dan per semester memasukkannya 7 mapel. Dan sebenarnya adik-adik di rumah ini harus jeli ya Pak Budi ya. Oh kemarin verifikasi kok. Oh, jadi Hari ini pembetulan. Pembetulan ya? Iya, tanggal 31. Kayak anak saya kebetulan, anak saya kan kelas 3. Nah, kemarin waktu di jalan tuh, ya aku verifikasi. Ternyata yang verifikasi itu anak sendiri. Oh gitu. Verifikasi, klik dilihat nilainya, verifikasi. Kalau sudah benar, kalau ada yang salah, klik pembetulan. Nah, itu dia ini siapa tahu bisa menjadikan informasi penting buat siswa SMP. Dan sepertinya tanggal 31 sesuai yang Juknis kita punya nih Pak Budi, sepertinya tanggal 31 hari ini itu adalah tanggal pembetulan nilai rapot. Jadi semoga beres semua ya. Adik-adik di rumah yang merasa rapotnya salah segera diurus ya, biar pada saat pengambilan PIN semuanya sudah beres. Semoga lancar semua sekolah SMP yang mau daftar SMA beres semuanya. Beres penilainya. Jadi karena itu adalah salah satu persyaratan untuk ngambil PIN kan Pak Budi ya. Seandainya pihak sekolahnya tidak mengentri nilai kan nggak bisa. Ya, bisa harus manual tapi. Harus manual, bisa dibantu SMA-nya, cuma itu manual dan sangat merepotkan. Memakan waktu yang lama. Iya, biasanya dulu tuh kasusnya kita kembalikan ke pihak sekolahnya. Iya, betul. Karena yang wajib mengentri adalah sekolah asal. Yuk, ya, sekarang kita masuk ke tahap 1 nih. Tahap 1 tuh apa? Tahap 1 nih, kalau dibaca di sini jalur Bapak afirmasi. ini panitia masih nggak hafal ya? Ya dibaca aja daripada salah. Jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan prestasi hasil lomba. Iya, karena banyak sekali tahap 1. Yang jelas tahap 1 itu kalau pingin ikut ya dari afirmasi. Afirmasi itu tidak mampu ya Pak ya. Keluarga tidak mampu tuh berapa persen di sana Pak? Malah besar ya persentasenya. Ini kita lihat ya, diintip-intip. Diintip berapa persen ya Pak ya? India, keluarga tidak mampu 7%. Wow, 7%. Anak buruh 5%. 5%, terus? Dan penyandang disabilitas 3%. Lah, sekarang saya ingin konsen dulu nih Pak pada afirmasi dari keluarga tidak mampu. Apa syaratnya sih yang harus mereka miliki kalau mereka ingin daftar dari tahap ini Pak? Tahap 1 yaitu jalur afirmasi. Apa yang harus mereka miliki biar bisa keterima? Iya. Dilihat dari ini ya, mereka memiliki tanda atau kartu. Di sini disebutkan nih, KIP, KIS, KKS, PBB. KKS itu apa ya Pak ya? Kartu keluarga sejahtera. Ya. Dan banyak yang sudah memilikinya sehingga keluarga yang sudah memiliki ini bisa ikut jalur keluarga tidak mampu. 7% lumayan ini. Iya. Atau bisa pakai program keluarga harapan. Kartu bantuan pangan non tunai, kartu bantuan sosial tunai. Dan ini Pak sekarang sebenarnya mereka itu bisa masuk atau tidak, kita juga bisa mengecek. Betul. Apakah namanya itu sudah ada di website pemerintah, yaitu kita masuk ke websitenya, kita bisa cek satu-satu dan sepertinya nanti akan kita lakukan ya Pak ya. Operator di Semansa kan insya Allah sangat teliti ya Pak ya. Jadi pada saat siswa ini mendaftar dari KIP, selain membawa kartu, ngupload Pak ya. Selain mengupload kartunya, insya Allah nanti kita akan masuk ke laman yang disediakan di sini. Ya, tidak hanya operator, verifikator juga gitu. Oke, verifikator juga bisa. Kalau operator kan ini ya tugasnya hanya membantu saja. Kalau misalkan saya bantu melihatkan ya, kan gitu ya. Daripada nanti oleh verifikator kemudian ditolak, dibantu untuk cek. Tapi kalau verifikator jelas ya Pak ya, jelas masuk ke laman ini ya untuk ngecek apakah kartunya itu memang asli atau tidak. Iya, betul sekali. Sebagai ini ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kartunya bikin sendiri. Nah, semoga tidak. Semoga tahun kemarin tidak ada seperti itu sih ya. Kemudian ini Pak lagi ada seperti berkaca pada tahun yang lalu ada juga siswa yang menggunakan surat keterangan tidak mampu tuh Pak Budi. Bisa apa enggak ya Pak ya? Untuk tahun ini? Tahun ini sebenarnya keterangan tidak mampu itu tidak bisa digunakan sebenarnya. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan.
Ya itu, hanya menggunakan ini. Ini. Berdasarkan ini saja. Yang sudah jelas ada di sini ya Pak ya. Iya. Sebenarnya ada Pak di sini, yaitu poin E, tidak memenuhi bisa menggunakan keterangan surat tidak mampu. Tapi ada kebijakan dari Semansa, bukan langsung diterima ya Pak ya. Iya. Kita akan menyurvei itu Pak. Ya. Jadi kita akan menyurvei, kita akan bikin panitia, kita mensurvei, dan laporan hasil survei itu akan kita laporkan ke pusat. Dan sistem yang akan menentukan apakah anak ini diterima atau tidak. Iya, tahun kemarin satu-satu kita survei ya. Iya, kurang lebih banyak ya Pak ya, banyak siswa yang kita survei ya. Kita bagi yang ini yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Iya. Kalau ini kan, kalau menggunakan kartu ini kan jelas ya. Kalau sudah menggunakan kartu yang ada di Juknis ini nggak perlu disurvei Pak ya, karena hanya memang cek sudah di lamannya, ngecek ke laman saja. Tapi bagi anak-anak yang menggunakan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa, itu biasanya pihak panitia Semansa akan mengecek ke rumah-rumah mereka. Iya. Langsung visiting ya? Visiting, namanya visiting, keren ya. Apakah beneran anak ini memang tidak mampu atau tidak? Nah, setelah itu kita foto-foto ya Pak ya. Kita foto, kemudian kita bikin laporan, kita laporkan ke pusat tuh. Dan nanti sistem yang akan menentukan apakah anak ini masuk atau tidak, tidak melalui tidak mampu atau tidak. Iya, seperti itu. Lanjut, ini anak buruh 5% dan penyandang disabilitas 3%. Kalau anak buruh sepertinya di kota kita nggak terlalu itu Pak, nggak banyak ya, karena di sini kan pabrik terbatas ya Pak ya. Betul. Sebenarnya ada sih, kalau ada dibuktikan dengan surat ketenaga kerjaan dulu ya. Iya. Bukan kartu tenaga kerja. Berarti kartu tenaga kerja ayahnya atau ibunya. Mungkin ya seperti itu. Baik, pindah ke jalur tugas orang tua selanjutnya. Iya, jalur selanjutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini untuk mereka di mana mereka itu pindah karena orang tuanya harus berpindah tugas atau tempat kerjanya pindah, sehingga mereka ikut pindah. Dan kebetulan di sini perpindahan tugas orang tua itu jatahnya 5% Bapak. 2%. Oh, 2%. Untuk pindah tugas 2%. Oh iya, maaf, pindah tugas wali 2%. Jadi misalkan contohnya TNI yang sebelumnya ditugaskan di Aceh misalkan, kemudian 6 bulan yang lalu pindah ke Pamekasan, di KK kan berarti belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Bisa dikeluarkan dari surat keterangan instansi. Iya, bahwa bapak atau orang tua dari anak tersebut memang benar-benar bertugas di Pamekasan. Dan pindah tugas dari kota tertentu. Iya, dan itu bisa dipakai sebagai syarat untuk mendaftar dari jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian 2% juga anak tenaga pendidik atau kependidikan Bapak. Lah ini kemarin lucu loh Pak, saya ditanya. Ada kasus tuh, saya mau mendaftar di SMA 1 terus, loh kenapa? Dari jalur apa? Dari jalur tenaga pendidikan. Terus, loh ya nggak bisa, kamu kan ngajarnya bukan di SMA 1. Oh itu bilang. Bukan guru SMA 1? Iya. Ingin daftar di SMA 1? Iya. Nah jadi masyarakat umum ini juga masih bingung Pak. Di sini maksud anak pendidik sama anak kependidikan itu sekolah asal sekolah kita kan, bukan sekolah lain gitu loh. Betul, diprioritaskan anak guru sekolah asal. Jadi kalau walaupun di sini mungkin anaknya pesuruh atau tenaga administratif sekolah, itu memiliki hak untuk diterima di SMAN 1 Pamekasan seperti itu. Tapi kalau bukan tenaga pendidik atau kependidikan dari Semansa, ya mohon maaf tidak bisa ya Pak ya. Dan berlaku bagi semua sekolah kan. Jadi guru SMA misalkan sekolah A ya guru tenaga pendidikan dan ya di situ jatahnya di sekolah A tersebut. Iya. Oke, kita sudah selesai. Tenaga kesehatan Bapak ternyata masih diakuin ini walaupun COVID-nya sudah mulai mereda ya. Alhamdulillah. Jadi bagi siswa-siswa yang orang tuanya bekerja sebagai tenaga kesehatan, di situ disebutkan perawat atau bidan, apakah dokter, apakah supir ambulan juga bisa, asal mereka bekerja di mana, di instansi kesehatan yang memang sudah dirujuk sebagai rumah sakit rujukan COVID. Betul. Apa yang harus mereka bawa Pak untuk bisa diterima? Keterangan
Surat keterangan dari direktur rumah sakitnya dari ya? pimpinan Dari pimpinan lembaga atau rumah Bahwa, sakit, puskesmas gitu bisa. Ya, bahwa bapaknya atau ibunya itu benar-benar bekerja di Lembaga tersebut atau lembaga kesehatan Oke, siap. tersebut. Oke. Nah, ini yang lebih paling seru nih, yang terakhir. Apa itu, Pak? Jalur prestasi lomba. Oh iya. 5% nih. Hmm. Ada dua dibagi menjadi Ini dua. saya kalau prestasi lomba semangat sekali loh Pak. Iya, kenapa? Saya sangat berharap banyak anak yang berprestasi masuk ke Semansa. Dan prestasinya bagus-bagus ya. Iya, karena Semoga. insya Allah mereka yang berprestasi masuk ke sini itu insya Allah akan memiliki kita fasilitasi sebaik-baiknya, Malah kita motivasi ya. Motivasi. kasih semangat, dikasih fasilitas untuk sehingga bisa prestasinya mengembangkan diri. prestasinya bisa tambah bagus seperti itu. Ada dua, lomba akademik dan non akademik. Iya. Ternyata yang akademik 2%, non akademik malah lebih banyak nih 3%. 3% beda sama tahun lalu ya Pak ya? Sama. Oke. Tahun lalu sama 2% untuk akademik, 3% untuk non akademik, sama kok ini. Pak Bapak kriteria lomba itu kan ini kalau nggak salah ada skor-skornya ya Pak ya? Ada skor-skornya. Mungkin masyarakat ini juga perlu tahu Pak Budi, maksudnya lomba yang dimaksud itu lomba yang seperti apa, yang memiliki skor tertentu gitu loh. Ya, ada lomba berjenjang dan tidak berjenjang. Berjenjang itu maksudnya lombanya dari kabupaten. Contohnya OSN ya. OSN kan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, ada jenjangnya. Ada jenjangnya. Itu lebih tinggi skornya daripada lebih, yang tidak berjenjang. Iya, betul sekali. Ada yang individu dan bergu. Individu lebih tinggi skornya daripada yang bergu. Panduannya seingat saya ada di laman itu juga, laman PPDB. Iya. Kalau provinsi, kabupaten, juara sekian itu sudah mungkin ada bisa skornya dibacakan masing-masing. Pak Budi, di situ ada ya. Contoh saja ya, contoh nih. Seumpama nih ada siswa tuh dia itu pinter nari, kemudian dia itu punya punya prestasi sudah tingkat provinsi nih. Dan dia itu mungkin ikut lombanya SMP dari kabupaten, kemudian lolos lagi, itu kan skornya lebih tinggi ya Pak ya. Dan jangan lupa disertakan yang paling tinggi. Misalkan dia lolos juara di kabupaten, karena berjenjang lolos ke provinsi, berjenjang lolos ke nasional, juara 3 misalkan di nasional. Di provinsi juara 1, ambil yang nasional juara 3. Ambil begitu. yang tertinggi. Tetap ngambil yang nasional juara 3 walaupun di provinsinya dia juara 1. Juara 1. Ini contohnya nih, yang prestasi berjenjang. Kalau yang non akademik itu yang seperti FLS 2N ya, Pak Pengki yang tahu nih. Pak Peng, gimana Peng? Pak Peng lombanya apa saja ya kemarin ya? Kalau yang FLS 2N yang itu, berjenjang yang Pak berjenjang. Puisi ada. Puisi, terus tari ya Pak ya? Terus musik. SMP. Oke. Jadi adik-adik SMP ini kalau punya sertifikat FLS 2N tuh ini harapan peluangnya besar Bapak untuk bisa masuk ke SMA N1 Pamekasan. Betul, moga-moga masuk semua ya. Amin. Akademiknya yang bagus-bagus. Sebenarnya saya kalau boleh meminta itu prestasi dibanyakin Pak. Minta siapa tahu tahun depan 10% gitu atau ini saya 20%. contohkan nih, misalkan nih prestasi berjenjang individu. Juara 1 tingkat kabupaten skornya 16. Iya, betul. Kita lihat juara 2 tingkat provinsi. Juara 2 16. Skornya sama. Skornya sama. Iya. Pak, ini ada tanya lagi Pak. Tadi Pak saya bicara-bicara sama seorang guru, terus dia nanya gini, anak saya tuh banyak sertifikatnya Bu, gitu loh. Apakah sertifikatnya bisa diakumulasi? Maksudnya dia kan ikut lomba banyak tuh, apa bisa ditambah kan akhirnya skornya banyak. Ya, yang jelas satu, seingat saya lo ya, uploadlah yang pertama kali diupload adalah prestasi yang paling tertinggi. Yang paling bagus, yang paling keren, yang paling tertinggi. Diprioritaskan adalah yang berjenjang. Berjenjang dulu diupload. Kalau bisa mengupload, kita nggak tahu ya lamanya seperti apa, karena kita belum bisa masuk ya. Sistemnya siapa tahu berbeda ya Pak ya. Kalau tahun yang lalu cukup satu ya Pak ya. Yang tertinggi dan dia diprioritaskan yang berjenjang. Jadi berarti orang tua atau wali murid ini harus pandai-pandai jika anaknya punya banyak sertifikat, jangan langsung upload gitu ya. Harus dipilih dulu yang lebih yang kira-kira skornya tinggi ya Pak ya. Betul. Jangan salah pilih.
ini lagi berjenjang atau tidak gitu ya. Terus yang mengeluarkan instansinya itu kan juga mempengaruhi, Betul, Pak. betul. Ada instansi yang tidak terkenal atau instansi yang sudah diakui. Kadang-kadang sistem penilaian juga berbeda-beda. Contohnya ada lembaga yang dapatnya emas. Itu Pak, itu saya kemarin kan sempat bingung ya. Kalau ikut lomba kemudian dapat medali emas ya. Ternyata di rankingnya nomor 83. Ya, itu makanya berarti gimana Pak? Jadi harus tahu tuh. Ada orang tua, anak saya dapat emas. Dapat emas. Berarti juara 1. Ternyata Padahal, belum tentu. di rankingnya Kalau ada anak tersebut ikut berjenjang dan tidak berjenjang. Yang tidak berjenjang atau yang tadi itu dapat emas. Yang berjenjang juara 2. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang berjenjang. Tetap yang berjenjang. Kenapa? Yang emas ini kita perlu cek nih. Betul. Pasti kita akan minta ditanyakan emas peringkat keberapa, karena Iya, betul tiap-tiap lembaga berbeda. Ada emas yang peringkat 1 sampai 100 emas. 101 sampai 300 perak. Oh iya. 301 sampai 500 perunggu. Nah, Jadi orang tua siswa ini jangan sampai keliru ya Pak ya. Takutnya karena dapat medali emas kemudian malah sertifikat yang berjenjang yang tingkat provinsi yang nggak dimasukkan. Rugi. Mending kita berjenjangnya nasional. Yang Bukan tadi yang nasional, emas itu yang biasanya. nasional. Iya, medali emasnya nasional, berjenjangnya provinsi. Lebih milih yang berjenjang provinsi. Iya. Karena emas nasional kita lihat dulu peringkat keberapa gitu. Ini Bapak perlu memang pencerahan wali murid, karena wali murid itu kan tidak tahu sampai sespesifik ini Bapak, sehingga mereka merasa anak saya ini sertifikatnya tinggi gitu, asal ngupload saja. Oleh sebab itu daripada keliru ya Pak ya, bingung, silahkan ke SMA 1 tidak apa-apa, bawa semua sertifikatnya. Nanti kita yang ini ya. Nanti kita yang milih lihatkan mana yang aja. kira-kira Hanya tidak menentukan, cuma sebagai pertimbangan saja. Pertimbangan yang kira-kira nanti skornya tinggi. Betul Ya, sekali. seperti Pertimbangan saja loh ya. Iya. Pak, kadang-kadang ada yang begini. Pak, tapi saya pengen ngupload yang ini. Padahal orang tua itu tidak tahu bahwa yang tidak di-upload itu lebih tinggi. Iya, betul. Nah, nanya ke kita saja. Iya betul. Jadi Lebih mending konsultasi atau cari-cari informasi dulu sebelum mendaftar dan mengupload sertifikatnya. Takutnya sebenarnya anak itu bisa masuk karena punya sertifikat itu, tapi karena salah mengupload sertifikat, akhirnya malah tidak punya peluang untuk masuk. Kan kasihan juga anaknya. Seperti itu. Lomba itu Pak ya. Terus gimana Pak kalau anak yang kita kan punya Pitagoras tuh Pak. Oh iya. Kita punya Kompas dan kemarin sudah dijanjiin tuh sama Pak Kepsek. Itu kan kesiswaan, bisa jawab tuh. Kesiswaan deh, jawab sendiri. Gimana coba? Haus nih. Nggak ada air ya Pak Peng. Pak Peng panas loh Pak Peng. Jadi gini Pak Kepsek, alhamdulillah punya kebijakan terhadap mereka yang ikut partisipasi di ajang lomba yang diadakan oleh Semansa Tercinta ini. Kita punya 2 lomba tuh Pak, yang tiap tahunnya annually selalu kita adakan, yaitu Kompas dan Pitagoras. Dan Kompas itu sudah bisa dijamin sama Bapak Kepsek untuk juara 1, 2, 3 mereka free masuk Semansa. Seperti itu Bapak. Free apa diprioritaskan? Sepertinya free. Free ya, gitu ya? Free. Wih, keren. Free, Pak. Berarti biar tahun depan ikut Kompas dan Pitagoras berlomba-lomba. Iya, juara 1, 2, 3. Prioritaskan. Oh, prioritas. Prioritaskan. Iya, Pak. Minum dulu deh, kayaknya. Ada nggak tuh? Haus, Pak Peng. Makasih, Pak Peng. Pak Peng. Saya juga dapat nih. Bapak mau juga? Ini air putih lah Pak, sehat untuk kesehatan. Pak Peng ini kayaknya udah. Oh iya, ini punya saya ya. Aduh. Lanjut. Mari silakan, saya minum dulu Pak. Seru ya kalau bahas tentang akademik non akademik ya. Prestasinya saya yakin anak-anak Pamekasan tuh prestasinya luar biasa. Tapi fenomena yang sekarang sepertinya itu lomba-lombanya kebanyakan online sekarang. Karena siswa yang kelas 3 ini 2 tahun mereka pandemi. Pembelajarannya pandemi dan tidak banyak perlombaan yang berjenjang. Ya, betul sekali. Yang secara offline yang ini mungkin ya kita nanti fenomena yang kita akan terima, panitia terima itu tidak banyak
sertifikat yang kita terima dari jenjang berjenjang. Nanti wah kok nggak. Tapi berjenjang itu kan juga bisa online Pak, seperti KSN itu kan malah berjenjang tapi online. Ya, tahun kemarin sudah ada ya, sudah ada. Untuk lomba yang lainnya sepertinya tidak banyak. Iya, berarti banyak. Kita apa ya? Contoh nih, selektif ya Pak ya. Contoh, kalau 2 tahun yang lalu PPDB ada volley, ada renang, ada basket bagus-bagus. Iya. Tahun ini tidak ada event volley, basket ataupun renang di anak-anak yang kelas 3 sekarang. Sehingga jadi bisa dipastikan mungkin yang masuk mungkin yang daftar sekarang mungkin event-event yang berjenjang atau yang offline itu sulit ya. Karena kan nggak mungkin main volley masa online, pandemi ya. Oh iya, sebelum makan bola semprot dulu ya. Iya betul sekali. Dan alhamdulillah sepertinya kemarin kan kita juga menang lomba voli tuh Pak. Iya, sudah mulai banyak ajang-ajang lomba olahraga yang udah mulai digelar tuh di Pamekasan tercinta ini ya. Oke, next. Itu sudah tahap 1 Pak ya. Ada lagi kah tahap 1 yang perlu dibahas? Sepertinya beres, sudah beres. Oh ya, jangan lupa Pak Budi, kita kan ada Zoom meeting juga. Oh iya. Kalau podcast ini kapan Zoom meeting? Bapak nggak inget ya? 1 hari sebelum pendaftaran tahap 1. Iya betul. Jadi saya juga lupa 18 atau 19 Pak ya? Tanggal 18 pendaftaran. Kita Zoom-nya tanggal Bapak pendaftaran tanggal 20-21. Oh, saya lihat dulu, dipastikan ya. Jadi sebenarnya kita sudah nyebar banner tuh Pak kemarin. Ya kita ada banner tanggal berapa Pak? Tanggal 18 kita Zoom. Kita Zoom. Oke. Tanggal 18 pendaftarannya tanggal 20-21 tahap pertama. Kita ngadakan Zoom tanggal 18 Juni 2022. So bagi wali murid atau siswa yang masih bingung sama cara mendaftar tahap 1 itu bisa bergabung di Zoom meeting kita. Ya, siap. Gimana Zoom meeting kita itu bisa diakses oleh 500 sampai 1000 users. Ya, jadi jangan khawatir. Banyak ya. Yang jelas harus punya paket data, Pak ya. Bisa nanti di depan sekolah tuh. Kan jaringannya. Atau betul bisa pakai Smart Way-nya Semansa di depan pagar. Gini lagi Pak, kan banyak yang tanya, Bu linknya mana? Linknya tuh kapan Pak kira-kira disebar itu Pak? Linknya kita akan sebar ya 2 hari lah sebelum 2 hari atau 1 hari sebelum pelaksanaan Zoom. Zoom. Jadi tanya jawab interaktifnya di situ nanti. So jangan sampai siswa-siswa atau murid-murid yang pingin daftar ke Semansa ini melewatkan tayangan kita Pak ya. Selalu pantau YouTube Semansa. Ya, jadi kita punya 3 kali Zoom interaktif. Jadi sebelum tahap pertama pendaftaran tahap pertama, sebelum pendaftaran tahap kedua, dan sebelum pendaftaran tahap ketiga. Dan informasi ini akan lebih spesifik lagi membantu siswa dan wali murid untuk menentukan pilihannya. Paling tidak bisa tanya jawab ngomong langsung bisa sama tanya narasumber jawab dengan narasumber. Siapa Pak narasumbernya Pak Budi ya nanti ya? Rahasia narasumber. Langsung ke tahap kedua, yuk. Oke, let's come to tahap kedua. Tahap kedua itu dari lerata nilai rapot. Iya. Dimana di situ di lerata nilai rapot itu kan memang sudah itu Pak ya. Oh ya, ada yang nanya Pak, SMA 1 tuh kira-kira nerimanya berapa minimalnya? Ya banyak tuh yang nanya tuh dari kemarin. Ya saya jawab di WA itu kan ya. Pak, SMA 1 nilai terendah berapa nilai yang bisa diterima? Ya. Berapapun nilainya bisa mendaftar Bu, saya bilang gitu. Mendaftar berapapun. Nilainya berapapun bisa mendaftar. Diterima, kita akan lihat kan karena berapa persen tuh? 25% kan ya. 90 siswa. Ya, kita ambil SMA 1 ambil peringkat 90 terbaik dari nilai rata-rata rapot yang mendaftar. Tahun yang lalu berapa Pak Budi? Tahun yang lalu seingat saya 86. Alhamdulillah ya, 86. Jadi terendahnya 86. Tapi ya jangan jadi patokan. Jadi patokan karena kan nilainya siswa tiap tahun beda-beda. Ya berdoa saja semoga nilainya masuk gitu aja kan. Kita tidak tahu juga Pak pasaran nilainya siswa ini berapa. Betul. Jadi misalkan tahun kemarin berapa Pak? Terendah 86. Aduh, nilai anak saya 84. Bukan tentu jangan 80. pesimis dulu. Iya, belum tentu 84 tahun sekarang
tidak diterima di iya, SMA 1. bisa diterima juga, dilihat dulu pasaran nilainya yang daftar berapa gitu ya. 81, 80 saya berani daftar SMA 1. 81, 80 Daftar kan? daftar. Daftar. Dan ini lagi Pak yang perlu mereka tahu juga bahwa kan bukan hanya nilai saja, tapi ada ketentuan nilainya. Akreditasi sekolah juga menentukan. Jadi nah ini penting juga. Masyarakatnya juga harus tahu sekolah asalnya, SMP-nya, MTS-nya itu akreditasinya apa gitu loh. Karena ternyata itu 30% loh Pak. Betul. Besar juga ya. Gede. Ada yang komplain kayak itu, bukan komplain sih, nanya. Pak, anak A sama anak B nilai rapotnya bagusan anak A, tapi kok nggak diterima, malah yang B yang diterima. Ternyata 30% adalah nilai akreditasi. Iya. Berarti anak B dari sekolah yang akreditasinya lebih bagus. Atau mungkin sama-sama akreditasi A Pak, cuman A itu kan ada yang A gemuk, ada yang A kurus gitu ya. A gemuk tuh 92 kayak SMA 1 tuh kan alhamdulillah kita A gemuk Pak ya akreditasinya. Tapi ada juga sekolah yang A-nya A kurus, jadi nilainya 88. Kan beda banget tuh akreditasi sekolah A gemuk 92 sama 88. Jadi walaupun nilainya sama atau mungkin lebih tinggi ketika masuk ke sistem karena 30%. Ya betul, kalah. Gitu ya. Kalau rapot sepertinya tidak ada yang diupload, langsung daftar saja. Nanti langsung nunggu pengumuman. Nah, jalur prestasi nilai akademik ini atau rapot ini pendaftarannya tanggal 25 sampai tanggal 26. Iya, kemudian pengumumannya tanggal 27. Gitu ya. Kita podcast ini jalur tahap 2. Podcastnya tahap 2 tanggal ini berapa, podcastnya pengumuman tanggal 24, pengumuman tahap 1. Itu kita melaksanakan podcast untuk persiapan memberikan wawasan informasi tentang pendaftaran tahap 2. Oh iya, ini lagi Pak yang perlu dicermati pada saat daftar tahap 2 ya. Hati-hati menentukan pilihan. Kenapa? Karena kalau kita berkaca pada sistem yang tahun lalu, kita nggak tahu yang sistem yang tahun sekarang ya. Cuma kita kan berkaca pada sistem tahun yang lalu tuh Pak. Di dalam tahap 2 itu ada 2 pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau memang yaitu orang tua dan siswa harus pandai memilih tuh pada saat dizonasi. Kalau ternyata rumah mereka dekat dengan sekolah, kira-kira bisa masuk zonasi. Sekolah yang diinginkan. Iya, yang mau banget lewat jalur zonasi kira-kira memungkinkan diterima, tapi juga pingin ikut juga dari tahap kedua, tahap 2 atau apa rapor kan tidak apa-apa Pak. Cuma hati-hati jangan mengisi pilihan yang lainnya. Iya. Kebanyakan kemarin itu mereka bingungnya di sini sempat Pak. Sempat rame tuh ngisi isi pilihan kedua, pilihan ketiga diisi semua. Enggak, pilihan pertama pilihan, Pak. Oh 2 pilihan ya? Iya, pilihan kedua diisi. Pilihan pertama nggak lolos, akhirnya turun ke pilihan kedua. Nyantol di pilihan kedua. Ketika diterima, PIN tidak bisa digunakan lagi untuk tahap berikutnya. Akhirnya bingung lah orang tua. Bingung, apalagi memang kalau apalagi pilihan kedua di sekolah yang mereka pilih, pilihan kedua sekolahnya itu memang siswanya kurang. Kekunci lah namanya langsung. Kekunci namanya, PIN-nya nggak bisa dipakai untuk tahap ketiga. Jadi walaupun rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan, nggak bisa, tinggal nangis, menyesal, kasihan juga gitu. So be wise, apa itu? Apa itu? Lebih bijaksana ya. Be wise in making decision. Aduh, aku pakai bahasa Madura aja kalau gitu. Pak Budi kan pintar bahasa Inggrisnya. Iya. Cuma Pak Budi kan lu profile. Oke, next kita teruskan, kita masuk ke tahap 3. Ketiga terakhir, zonasi Bapak ya. Zonasi. Ini keren nih. Jumlahnya paling gede. Yes, betul 50% zonasi 50%. Sehingga dari 360 siswa, kita punya 180 siswa yang akan kita terima jalur zonasi. 180 banyak tuh ya. Banyak Bapak dan itu, alhamdulillah. Itu berdasarkan dari titik koordinat ya. Koordinat. Kakak dan dipastikan lihat titik koordinat. Titik koordinat. So be careful. Ada yang bertanya Bapak, kalau tahun yang lalu berapa maksimalnya untuk zonasi, masih ingat? Berapa ya? Ya sudah, kalau nggak ingat saya ingatkan. Berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo paling jauh. Paling jauh. Keren. Jadi kan, tapi jangan dijadikan patokan juga. Iya, tahun lalu kan saya bilangnya tahun lalu. Jadi gini Pak, yang namanya titik koordinat itu kan muter-muter ya. Jadi melingkar ya. Melingkar, bukan melingkar apa bundar sih? Ya melingkar gitulah. Semansa gitu ya. Jadi 1,5 kilo dari Semansa bisa dilihat di situ.
Iya. Pingin lihatnya kan bisa pakai Google Map mungkin ya Pak Iya, ya. betul. Jaraknya berapa? Nah itu tergantung dari ketika pengambilan PIN ya. Jadi pastikan ketika pengambilan PIN itu benar-benar sudah benar sudah Benar-benar benar tepat titik. intinya jangan mengulang 3 kali, nggak boleh itu. Nggak boleh. Dapat piring biasanya kalau 3 kali. Pada saat menentukan koordinasi titik rumah, pada saat pengambilan PIN harus benar-benar tepat Titik koordinatnya. Oleh sebab itu, bagi siswa, adik-adik atau wali murid yang merasa, takut salah gitu, kan nanti sulit ya. Mau itu lagi sulit ya. Iya. Ya, Kalau sudah monggo ke Semansa, tidak apa-apa. Silahkan di SMA 1 menerima kita ya. Iya. Kalau itu tidak perlu upload apa-apa ya, langsung berdasarkan zonasi saja ya, langsung. Ada yang nanya Pak, itu offline apa online? Ya online ya Pak ya. Apa sih? Daftarnya offline Bu. Daftarnya offline, bisa offline atau online ya. Online, tapi kita yang bantu gitu Pak. Offline itu kan berarti daftarnya di sini Pak. Kan kita hanya bantu gitu. Iya, online. Wih, Bapak gimana sih? Online, semuanya online. Online, cuman kalau merasa khawatir, salah atau keliru, silakan datang ke Semansa. Kita bantu dan gratis Pak. Gratis. Tapi tidak dibantu kemudian langsung keterima di SMA 1. Iya, bukan. Kan membantu mendaftar, bukan membantu untuk diterima. Beda loh, Pak. Beda statement loh, Artinya Pak. juga gini, berarti kalau misalkan ada masyarakat yang ingin daftar SMA 1. bukan SMA 1. Mau ke sini nanya-nanya boleh? Boleh kan ya? banget. Diterima ya? Oh iyalah. Diterima. Kita welcome. Kita welcome sama masyarakat. Jadi walaupun masyarakat atau siswa tersebut tidak mau masuk Semansa, mau ngambil PIN dari Semansa, boleh. Enggak masalah. Siap membantu. Siap membantu. 24 jam? Oh enggak. Oh enggak Pak, janganlah. 8 sampai jam 12. Ya, seperti yang sudah ada di banner-banner yang kita kasih. Atau mungkin mereka pingin masuk ke SMA lain, cuman kan kebetulan pingin ngambil PIN dari sini, boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Note catatan ya. Besok. Oh ya, Kamis kita itu ada rapat. Ada rapat guru, jadi khusus untuk besok hari Kamis itu hari Kamis. pembukaan pengambilan pertama kita. jam 8 sampai jam 11 saja. Untuk berikutnya normal. Kalau hari Jumat? Jumat sampai jam 10. 10 ya. Karena di banner itu nggak ada hari Jumat Pak. Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 ya. Jadi perlu adik-adik tahu tuh di rumah kalau pingin kesini hari Kamis tuh kan hari pertama pengambilan PIN Pak ya. Biasanya servernya masih belum stabil, jadi harap bersabar. Cuman enggak apa-apa, sementara kalau mau ke Semansa ya monggo, mungkin sambil lihat-lihat kondisi, nanya-nanya, lihat Almanar perkembangannya, silakan. Masjid Almanar ya, Masjid Almanar kita keren. Ikonnya kita itu Pak, itu boleh. Lah tapi mohon maaf tuh kita kan ada rapat Dewan Guru ya hari Kamis besok ini Pak ya. Khusus besok saja kita ada rapat Dewan Guru sehingga pelayanan ditutup pukul 11. Untuk besok saja. Untuk hari Kamis saja tanggal 2 Juni Bapak ya. Kemudian untuk hari Jumat itu ditutup jam 10. Untuk hari Sabtu normal lagi sampai hari efektif kemudian. Sampai seterusnya sampai penutupan tahap ketiga. Iya. Dan kalau nggak salah itu tahap ketiga kan tanggal berapa Pak pendaftarannya? 1-2 Juli ya? Tahap ketiga itu 1 sampai 2 Juli. Iya. Ya, pendaftarannya. Zoom meetingnya tanggal 30. Iya. Pengumuman tahap kedua. Oke. Hari pengumuman tanggal. Jadi waktunya sangat pendek ya. Hati-hati adik-adik di rumah, jangan sampai kelewatan ya Bapak ya. Waktunya itu sekarang daftar, kemudian besok pengumuman, langsung Zoom meeting lagi, daftar lagi seperti itu. Jadi kita estafet banget untuk adik-adik yang masih mungkin belum diterima di tahap 1 kan mereka mau nyoba tahap 2 atau tahap 3. Perhatikan jadwal-jadwal Zoom meeting yang sudah kita sebar karena itu sangat bermanfaat bagi kalian, apalagi kalau kalian masih belum merasa yakin bagaimana cara mendaftar. Silakan bergabung dengan kami dan bertanya sebanyak-banyaknya, insya Allah akan kami jawab serinci mungkin, sedetail mungkin. Seperti itu Bapak ya. Ya. Dan di situ kalau tidak salah sampai tanggal 3 ya pengumuman Bapak ya. Iya, untuk yang tahap terakhir pengumumannya tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli, ya. Betul? Ya.
Pengumuman tanggal 3 Juli. Oke. Setelah itu kita akan podcast yang terakhir tanggal 5 Juli tuh Untuk tata cara informasi bagaimana daftar ulang ya. Iya, informasi bagaimana daftar ulang. Seperti itu. Dan terakhir kita ada itu Pak, ada offline. Terakhir itu offline Pak, tanggal 7 dan tanggal 8 Juni. Seperti itu. Apa itu? Daftar ulang. Jadi siswa yang sudah diterima tahap 1, 2, 3 itu bawa berkas. Seperti itu. Sip. Wah, semoga lancar ya. Semoga lancar dan pastikan ke Semansa kalau memang butuh informasi yang lebih. Karena kami akan melayani sebaik mungkin. Oke ya. Sudah baik saja. Udah beres sudah. Jadi kita semoga lancar. Semoga besok lancar. Kita mulai Kamis ya besok ya. Ya, Kita semoga mulai sehat semua ya Pak. Amin. Anunya Pak ya. Tim panitia sudah siap besok di Aula SMA 1 Pamekasan. Iya. Berarti kita kurang lebih 1,5 bulan ini kita akan estafet 2 Juni sampai Juli. 1 bulan lebih. Ya. Oke itu aja. Terima kasih Pak Budi. Tutup ini. Ya, sudah selesai di pembahasannya ya. Ya, ketemu besok langsung kita ready standby di aula. Dan semoga masyarakat di rumah merasa puas akan pelayanan yang kami berikan, yang kita berikan. Oke. Tetap jaya Semansa. Yuk. Semansa pasti bisa. Pasti bisa. Oke, sudah. Saya duluan ya. Mau pulang duluan? Oh iya. Saya masih di sini. Iya. Mau baca-baca. Siapa tahu ada yang ini lewat tuh. Iya. Makasih Bapak, see you tomorrow. Hati-hati. Ya, tetap sehat ya. Saya masih di sini ya.